Pernah nggak kamu ingin melakukan sesuatu, tapi batal? Hanya karena memikirkan satu hal. Nanti orang bilang apa? Kamu ingin berbicara di rapat, tapi tiba-tiba tenggorokan terasa kering. Kamu ingin upload sesuatu yang kamu buat sendiri, tapi jari berhenti sebelum tombol pause ditekan. Kamu ingin jadi diri sendiri, tapi ada suara kecil di kepala yang berbisik. Jangan aneh-aneh. Padahal tidak ada yang benar-benar menyerangmu. Tidak ada yang sedang menunjukmu. Tidak ada ancaman nyata. Tapi dada terasa sesak. Pikiran berputar. Skenario buruk muncul satu persatu. Kita sering mengira ini soal kurang percaya diri, atau soal mental yang belum kuat, atau mungkin karena kita terlalu sensitif. Tapi bagaimana kalau masalahnya bukan itu? Bagaimana kalau rasa takut terhadap penilaian orang lain bukan kelemahan karakter, melainkan sistem biologis yang sudah tertanam di otak kita sejak ribuan tahun lalu? Karena secara evolusi, diterima oleh kelompok bukan sekedar soal nyaman, itu soal bertahan hidup. Dan mungkin, yang selama ini kita sebut sebagai overthinking, sebenarnya adalah alarm sosial yang terlalu aktif. Di video ini, kita akan membedah kenapa opini orang lain bisa terasa lebih menakutkan daripada kenyataan itu sendiri. Bagian otak mana yang aktif saat kita merasa dinilai? Kenapa di era media sosial rasa ini menjadi jauh lebih intens? Dan bagaimana memahami mekanismenya bisa mengubah cara kita melihat diri sendiri? Karena bisa jadi, kamu tidak sedang lemah. Kamu hanya sedang hidup dengan otak yang sangat peka terhadap status sosial. Dan untuk memahami kenapa otak kita begitu sensitif terhadap penilaian orang lain, kita harus mulai dari satu mekanisme dasar dalam sistem saraf manusia. Sebelum kita lanjut, saya penasaran. Tulis di komentar, kamu nonton video ini dari kota mana? Jakarta, Makassar, Medan. Atau mungkin dari kota kecil yang jarang disebut tapi menyimpan cerita besar. Menariknya, di kota manapun kamu berada, otak kita bekerja dengan pola yang sama ketika merasa dinilai. Saat kamu merasa sedang diperhatikan atau dihakimi, tubuh sering bereaksi lebih dulu daripada pikiranmu. Jantung berdetak lebih cepat, napas jadi lebih pendek, wajah terasa hangat. Ini bukan sekadar sugesti. Di dalam otak ada bagian kecil bernama amigdala. Fungsinya adalah mendeteksi ancaman. Dan bagi sistem saraf, ancaman sosial, seperti ditolak, ditertawakan, atau dikritik, bisa terbaca mirip seperti bahaya fisik. Karena dalam sejarah manusia, dikucilkan dari kelompok berarti kehilangan perlindungan. Dan kehilangan perlindungan berarti resiko besar bagi kelangsungan hidup. Oleh karena itu, otak mengembangkan sensitivitas tinggi terhadap ekspresi wajah, perubahan nada suara, dan sinyal sosial sekecil apapun. Lalu ada anterior cingulate cortex, ACC, bagian otak yang terlibat dalam rasa sakit sosial. Menariknya, area ini juga aktif saat kita merasakan sakit fisik. Itu sebabnya penolakan bisa terasa nyata secara biologis. Sementara itu, prefrontal cortex mencoba menenangkan sistem. Ia menganalisis, menilai ulang, dan mencoba berkata, ini tidak berbahaya. Tapi seringkali, respons emosional muncul lebih cepat daripada logika. Jadi, ketika kamu terlalu khawatir dengan penilaian orang, itu bukan karena kamu lemah. Sistem deteksi sosialmu memang sangat sensitif. Namun, kalau mekanisme ini sudah ada sejak dulu, kenapa di era sekarang rasa takut dinilai terasa jauh lebih kuat? Itu yang akan kita lihat berikutnya. Sebelum kita lanjut, coba tarik napas pelan. Tidak perlu panjang, tidak perlu dramatis. Tarik, hembuskan. Tubuhmu aman sekarang. Kita hanya sedang memahami sistemnya. Sekarang mari kita lihat kenapa rasa takut dinilai terasa jauh lebih kuat di zaman ini. Otak yang kita pakai hari ini secara struktur hampir sama dengan otak manusia ribuan tahun lalu. Sistem deteksi sosialnya masih bekerja dengan logika lama. Penerimaan berarti aman, penolakan berarti ancaman. Masalahnya, lingkungannya sudah berubah drastis. Dulu, kamu hidup dalam kelompok kecil, mungkin 50-150 orang. Kamu mengenal mereka, dinamika sosialnya stabil. Jika ada konflik, kamu bisa membacanya langsung dari ekspresi wajah dan menyelesaikannya secara nyata.
Sekarang, dalam satu hari kamu bisa terekspos pada ratusan bahkan ribuan orang. Lewat komentar, lewat jumlah likes, lewat views, lewat standar hidup yang terus dipamerkan tanpa henti. Sistem saraf kita tidak pernah berevolusi untuk menangani paparan sosial sebesar ini. Setiap notifikasi adalah sinyal sosial. Setiap angka adalah indikator status. Setiap komentar adalah potensi evaluasi. Dan otak memperlakukan semuanya sebagai relevan. Karena bagi sistem saraf, visibilitas berarti exposure sosial. Exposure sosial berarti kemungkinan penilaian. Dan kemungkinan penilaian berarti potensi ancaman status. Itulah sebabnya rasa takut dinilai terasa semakin intens. Kita hidup dalam ruang digital yang tidak memiliki batas. Tidak ada konteks tetat, tidak ada kelompok kecil yang stabil. Yang ada adalah audiens tak terlihat yang bisa muncul kapan saja. Ditambah lagi, algoritma cenderung menampilkan yang paling ekstrim, paling sukses, paling menonjol. Akibatnya, baseline normal kita perlahan bergeser. Otak mulai menganggap pencapaian luar biasa sebagai standar umum. Dan karena itu, posisi diri terasa semakin kecil. Ada juga fenomena yang disebut imagined audience, kecenderungan otak untuk merasa seolah-olah kita terus diamati. Bahkan saat tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Prefrontal cortex membangun simulasi sosial di kepala. Ia memutar kemungkinan-kemungkinan. Nanti orang mikir apa? Kalau gue salah gimana? Kalau mereka menganggap gue aneh? Padahal, seringkali, orang lain sibuk dengan pikirannya sendiri. Namun sistem deteksi sosial kita terlalu sering aktif, simulasi itu terasa nyata. Akibatnya, kita menjadi lebih berhati-hati. Lebih sering mengedit diri sendiri. Lebih takut terlihat salah. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena alarm sosial kita terus menyala di lingkungan yang tidak pernah benar-benar hening. Sekarang pertanyaannya berubah. Apakah rasa takut dinilai itu benar-benar cerminan realitas? Atau hanya interpretasi otak yang terlalu waspada? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat bagaimana otak sebenarnya sering salah membaca situasi sosial. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering tidak kita sadari. Masalahnya bukan hanya karena kita hidup di lingkungan yang penuh penilaian. Masalahnya juga karena otak kita sering salah membaca situasi sosial. Ada satu fenomena yang disebut spotlight effect. Ini adalah kecenderungan otak untuk melebih-lebihkan seberapa besar orang lain memperhatikan kita. Kamu merasa semua orang menyadari kesalahan kecil yang kamu buat. Kamu merasa semua orang mengingat komentar canggung yang kamu ucapkan. Kamu merasa semua mata tertuju padamu. Padahal secara realistis, sebagian besar orang terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Karena otak memproses pengalaman dari sudut pandang internal. Kita selalu berada di pusat persepsi kita sendiri. Semua sensasi, pikiran, dan emosi terasa intens karena kita mengalaminya langsung. Oleh karena itu, otak secara tidak sadar mengasumsikan bahwa pengalaman itu juga sama jelasnya bagi orang lain. Padahal tidak. Lalu ada distorsi lain yang disebut mind reading bias. Kita merasa seolah-olah tahu apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Abis ini, dia pasti nganggap gue bodoh. Kayaknya mereka nggak suka gue. Padahal yang terjadi hanyalah interpretasi. Prefrontal cortex mencoba mengisi kekosongan informasi dengan prediksi. Dan karena sistem saraf kita sensitif terhadap ancaman sosial, prediksi itu cenderung condong ke arah negatif. Ini adalah bentuk kehati-hatian evolusioner. Otak lebih memilih salah karena terlalu waspada daripada salah karena terlalu santai. Selain itu, ada juga yang disebut negativity bias. Secara biologis, otak lebih cepat menangkap sinyal negatif daripada sinyal positif. Satu komentar kritis bisa terasa jauh lebih kuat daripada 10 komentar netral. Karena bagi otak primitif, sinyal negatif lebih penting untuk kelangsungan hidup. Masalahnya, di kehidupan modern, mekanisme ini sering berlebihan. Kita menganggap ekspresi datar sebagai tanda tidak suka. Kita menganggap respon singkat sebagai penolakan. Kita menganggap keheningan sebagai penilaian buruk. Padahal seringkali, itu hanya interpretasi yang tidak lengkap. Disinilah momen ahanya. Rasa takut dinilai seringkali bukan karena orang benar-benar menilai kita secara keras, tapi karena otak kita membangun simulasi ancaman berdasarkan data yang minim. Kita tidak takut pada penilaian yang nyata, kita takut pada skenario yang diproduksi oleh sistem prediksi di kepala kita sendiri. Dan karena sistem itu terasa begitu meyakinkan, kita menganggapnya sebagai kenyataan. Sekarang bayangkan implikasinya. Berapa banyak keputusan yang kita tunda, berapa banyak potensi yang kita tahan, berapa banyak versi diri yang tidak pernah muncul, hanya karena kita percaya pada simulasi internal itu. Namun sebelum kita menyalahkan otak, ada satu insight penting yang perlu kita pahami. Bagaimana jika rasa takut dinilai itu sebenarnya memiliki fungsi yang lebih dalam daripada sekedar gangguan? Di bagian berikutnya, kita akan melihat perspektif yang mungkin membalik cara kita memahami rasa ini sepenuhnya. Sekarang kita balik cara melihatnya.
Selama ini kita menganggap rasa takut dinilai sebagai musuh, sebagai kelemahan, sebagai sesuatu yang harus dihilangkan. Tapi bagaimana kalau rasa itu sebenarnya bukan kesalahan sistem? Bagaimana kalau itu adalah fitur? Otak manusia adalah otak sosial. Sebagian besar jaringan saraf kita berkembang bukan hanya untuk bertahan hidup secara fisik, tetapi untuk bertahan hidup dalam kelompok. Artinya, rasa peka terhadap penilaian orang lain bukanlah bug dalam sistem. Itu adalah alat kalibrasi sosial. Karena tanpa sensitivitas terhadap respon orang lain, kita tidak bisa belajar norma, kita tidak bisa menyesuaikan perilaku, kita tidak bisa membangun reputasi. Masalahnya bukan pada keberadaan rasa takut itu, masalahnya pada intensitas dan interpretasinya. Disinilah insight pentingnya. Rasa takut dinilai sebenarnya adalah sinyal bahwa kamu peduli pada keterhubungan sosial, bukan bukti bahwa kamu lemah, tapi bukti bahwa sistem empati dan sistem status sosialmu aktif. Yang sering salah adalah kita mengartikan sinyal itu sebagai ancaman eksistensial. Padahal bagi otak, sebagian besar situasi sosial modern bukanlah ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup. Namun sistem saraf kita belum sepenuhnya membedakan antara ditolak dari suku kecil dan dapat komentar negatif di internet. Sekarang perhatikan ini. Saat kamu merasa takut dinilai, ada dua proses yang terjadi. Sistem emosional memberi alarm, sistem kognitif memberi makna. Dan makna inilah yang sering memperbesar alarm. Jika kamu memberi makna, kalau mereka tidak suka, berarti gue tidak berharga, maka alarmnya naik. Tapi jika kamu memberi makna, ini hanya variasi opini dalam sistem sosial yang luas, alarmnya menurun. Artinya, penderitaan bukan hanya berasal dari penilaian orang lain, tapi dari cara kita mengikat nilai diri pada penilaian tersebut. Ini momen pentingnya. Otak memang sensitif terhadap evaluasi sosial, namun harga diri bukanlah sesuatu yang otomatis ditentukan oleh respon orang lain. Kita sering mencampur dua hal yang berbeda, reputasi sosial, nilai intrinsik diri. Reputasi memang fluktuatif, ia berubah tergantung konteks, kelompok, dan waktu. Tapi nilai intrinsik diri bukanlah variabel sosial yang bisa dihitung oleh algoritma atau komentar. Ketika kita tidak membedakan keduanya, setiap penilaian terasa seperti vonis. Namun ketika kita memahami bahwa otak hanya sedang menjalankan sistem kalibrasi sosial, sesuatu mulai berubah. Rasa takut itu tidak hilang, tapi ia kehilangan kekuasaan absolutnya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi bagaimana caranya agar orang tidak menilai saya, melainkan bagaimana caranya agar saya tidak lagi mengartikan setiap penilaian sebagai ancaman terhadap identitas saya. Untuk menjawab itu, kita perlu masuk ke tahap berikutnya, bagaimana mereframe hubungan kita dengan penilaian sosial secara ilmiah. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling praktis, tapi juga paling mendasar. Jika rasa takut dinilai adalah sistem kalibrasi sosial, maka tujuannya bukan menghapus sistem itu. Tujuannya adalah mengatur ulang cara kita memaknainya. Kita mulai dari satu prinsip sederhana dalam neuroscience. Otak adalah mesin prediksi, bukan mesin pencari kebenaran. Setiap kali kamu masuk ke situasi sosial, otak tidak menunggu fakta lengkap. Ia membuat prediksi berdasarkan pengalaman masa lalu. Jika dulu kamu pernah dipermalukan, dikritik keras, atau ditolak, hipokampus menyimpan memori itu. Lalu saat ada situasi yang mirip, amigdala memberi sinyal waspada lebih cepat. Masalahnya, otak sering menggunakan data lama untuk membaca konteks baru. Karena itu, langkah pertama dalam reframing adalah menyadari bahwa reaksi emosional bukan selalu cerminan realitas saat ini. Ia bisa jadi gema dari pengalaman lama. Ini bukan menyangkal perasaan, ini mengkalibrasi ulang interpretasi. Langkah kedua adalah memisahkan antara fakta dan narasi internal. Fakta, seseorang memberi komentar. Narasi, mereka pasti meremehkan gue. Fakta, seseorang tidak merespon pesanmu. Narasi, gue nggak penting. Prefrontal cortex memiliki kemampuan untuk melakukan cognitive reappraisal, yaitu menilai ulang makna sebuah situasi. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita secara sadar mengubah interpretasi, aktivitas amigdala bisa menurun. Artinya, makna memengaruhi intensitas emosi. Ini insight pentingnya. Kita tidak bisa mengontrol apakah orang menilai kita atau tidak, tapi kita bisa mengontrol bagaimana otak memberi makna pada penilaian itu. Reframing bukan berarti menjadi kebal terhadap opini. Reframing berarti menyadari bahwa opini adalah data, bukan definisi diri. Karena jika harga diri sepenuhnya ditentukan oleh evaluasi sosial, maka identitas kita akan selalu fluktuatif. Stabilitas psikologis menjadi rapuh.
Namun jika kita memahami bahwa sistem sosial memang dinamis dan otak hanya mencoba membaca posisinya dalam sistem itu, kita mulai mendapatkan jarak. Jarak ini penting karena jarak menciptakan pilihan. Alih-alih langsung percaya pada alarm sosial, kita bertanya, apakah ini benar-benar ancaman atau hanya sinyal yang perlu dievaluasi ulang? Dari sini transformasinya mulai terlihat. Dari takut dinilai, merasa terancam, menjadi menyadari dinilai, mengevaluasi secara rasional. Rasa tidak nyaman mungkin tetap ada, tapi ia tidak lagi otomatis mengontrol tindakan. Dan ketika hubungan kita dengan penilaian berubah, cara kita tampil di dunia juga berubah. Namun ada satu elemen penting yang membuat reframing ini benar-benar bekerja di tingkat sistem saras, yaitu bagaimana kita mengatur tubuh saat alarm sosial aktif. Itulah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Sekarang kita turunkan ini ke level yang lebih konkret. Karena memahami mekanisme otak itu penting. Tapi, sistem saraf tidak berubah hanya karena kita tahu teorinya. Ia berubah melalui pengalaman langsung. Ada 2 praktik sederhana yang bisa membantu saat alarm sosial aktif. 1. Teknik pause 6 detik. Saat kamu merasa takut dinilai, entah sebelum berbicara, mengunggah sesuatu, atau masuk ruangan, jangan langsung bereaksi. Berhenti selama 6 detik. Tarik napas perlahan. Rasakan udara masuk dan keluar. Fokus pada sensasi fisik, bukan narasi di kepala. Kenapa 6 detik? Karena respons emosional dari amigdala biasanya muncul sangat cepat. Tetapi, ia bisa mulai mereda ketika prefrontal cortex mendapat waktu untuk aktif. Jeda singkat memberi kesempatan sistem regulasi mengambil alih sebelum pikiran membangun skenario negatif. Ini bukan teknik ajaib. Ini memberi waktu bagi otak berpindah dari reaksi otomatis ke evaluasi sadar. 2. Pisahkan fakta dan cerita. Saat muncul pikiran seperti, mereka pasti menilai gue buruk. Tuliskan secara mental 2 kolom. Fakta, ada orang melihat saya berbicara. Cerita, mereka pasti menganggap saya tidak kompeten. Dengan latihan, prefrontal cortex menjadi lebih terlatih membedakan sinyal dan interpretasi. Penelitian tentang cognitive diffusion dan reappraisal menunjukkan bahwa jarak kecil antara pikiran dan identitas dapat menurunkan intensitas stres sosial. Tujuannya bukan membuatmu tidak peduli. Tujuannya membuatmu sadar bahwa pikiran adalah proses, bukan kebenaran final. Pelan-pelan, transformasinya terjadi. Dari otak memberi alarm, kamu langsung percaya. Menjadi otak memberi alarm, kamu mengamati dulu. Dan dari pengamatan itu, kontrol perlahan kembali ke tanganmu. Sekarang mari kita simpulkan semuanya dengan satu perspektif yang lebih tenang. Jadi, sekarang kita bisa melihatnya dengan lebih jernih. Kita terlalu khawatir dengan penilaian orang bukan karena kita lemah, bukan karena mental kita rapuh, dan bukan karena kita kurang percaya diri. Kita khawatir karena otak kita memang dirancang untuk peka terhadap status sosial. Amigdala membaca potensi ancaman. ACC membuat penolakan terasa nyata. Prefrontal cortex mencoba memberi makna. Lalu di dunia modern yang penuh exposure tanpa batas, sistem ini bekerja jauh lebih keras daripada yang pernah dirancang sebelumnya. Namun, insight terpentingnya adalah ini. Rasa takut dinilai bukan vonis tentang siapa dirimu. Itu hanya sinyal dari sistem yang mencoba melindungimu. Masalahnya bukan pada adanya sinyal. Masalahnya pada bagaimana kita menafsirkan sinyal itu. Ketika kita mulai menyadari bahwa otak adalah mesin prediksi, bukan hakim kebenaran, sesuatu berubah. Kita tidak lagi sepenuhnya percaya pada narasi otomatis. Kita mulai memberi jarak. Dan dalam jarak itu, ada ketenangan. Bukan karena dunia berhenti menilai, tapi karena kita berhenti mengartikan setiap penilaian sebagai ancaman terhadap nilai diri. Dan mungkin ketenangan itu tidak datang dari membuat semua orang menyukai kita, tapi dari memahami cara kerja pikiran kita sendiri. Karena semuanya tidak dimulai dari menjadi lebih kuat, semuanya dimulai dari mulai sadar.